Nah, saya lanjutkan untuk perhitungan dosis dari dosis dewasa. Nah, rumus ini merupakan rumus yang berasal dari negara lain. Nah, di mana terdapat rumus Clark dari Amerika, di mana dosis didapatkan dari berat badan dengan satuan pound, di mana 1 kilogram ini sebesar 2,2 pound, dibagi 150 dikalikan dengan dosis dewasa. Kemudian rumus dari Jerman menggunakan rumus Tremich-Veer, di mana dosis merupakan berat badan dalam satuan kilogram dibagi 70 dikali dosis dewasa. Sedangkan rumus yang berasal dari Belanda menggunakan rumus Black, di mana berat badan dalam satuan kilogram dibagi 62 dikalikan dengan dosis dewasa. Nah, setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam perhitungan dosis. Nah, dengan catatan bahwa perhitungan dosis berdasarkan usia ini terkadang tidak akurat karena metode ini tidak mempertimbangkan bobot dan ukuran anak-anak dalam kelompok usia, di mana anak dengan kelompok usia tertentu ini bisa saja memiliki bobot yang berbeda dengan bobot anak yang dengan rentang usia tersebut, sehingga memang ketika menggunakan perhitungan dosis berdasarkan usia seringkali tidak tepat karena tidak akurat. Nah, sedangkan untuk perhitungan dosis menggunakan metode LPT atau luas permukaan tubuh ini cenderung lebih tepat karena ada korelasi langsung antara LPT dengan kecepatan metabolisme dari obat. Nah, sedangkan untuk pengaturan dosis pada pasien pediatrik atau pada pasien anak, di mana kita perlu mempertimbangkan karena fungsi organ tubuh ini belum sempurna, terlebih jika usianya kurang dari 2 tahun. Nah, jadi banyak obat yang perlu benar-benar dipantau oleh dokter mengenai pemilihan obatnya, karena berkaitan dengan pertumbuhan dari anak-anak, di mana ada beberapa obat yang ketika diberikan pada anak dengan usia tertentu, dengan usia anak-anak, maka akan dapat menghambat pertumbuhan, dan ini ya harus benar-benar diberikan sesuai dengan instruksi dari dokter yang sudah mempertimbangkan antara manfaat dan resikonya. Kemudian juga dosis obat umumnya lebih rendah daripada dosis dewasa karena mempertimbangkan pada anak-anak ini organ dalam pemetabolisme maupun dalam mengekskresikan obat belum sempurna. Nah, sedangkan pada pengaturan dosis pasien geriatrik atau pasien dengan lanjut usia, ini juga perlu dipertimbangkan di mana fungsi fisik ini sudah mulai menurun, kemudian juga memungkinkan terjadi akumulasi obat dalam tubuh karena aktivitasnya juga sudah berkurang, kemudian fungsi organ juga berkurang sehingga kemampuan organ untuk mengeliminasi obat akan berbeda pada saat pasien berusia dewasa. Nah, di mana ketika terjadi penurunan kemampuan dalam mengeliminasi obat, maka bisa terjadi akumulasi obat di dalam tubuh. Kemudian juga cenderung memiliki beberapa penyakit penyerta, yaitu penyakit degeneratif, misalkan hipertensi, diabetes mellitus, kemudian juga gangguan ginjal. Nah, sehingga memang perlu adanya pengaturan dosis, karena biasanya pasien mengkonsumsi lebih dari satu macam obat. Kemudian juga terjadi penurunan kemampuan kognitif dari pasien akibat terjadi penurunan fungsi fisik. Nah, untuk dosis maksimum menurut Pharmacopoeia Indonesia digunakan untuk pada pasien dewasa usia 20 hingga 60 tahun dengan berat badan 58 sampai 60 kg. Di mana untuk perbandingan dosis usia lanjut maka perlu disesuaikan, di mana jika usia 60 hingga 70 tahun maka perlu dikurangi dosisnya, yaitu 4/5 dari dosis dewasa. Sedangkan jika usia 70 hingga 80 tahun, 3/4 dosis dewasa.
80 hingga 90 tahun 2/3 dosis dewasa, dan jika 90 tahun ke atas maka dosisnya adalah setengah dari dosis dewasa. Kemudian untuk perhitungan dosis maksimum dengan melihat ada keterangan datalis dosis atau tidak. Nah, bila ada datalis dosis, maka bentuk sediaan obat untuk satu bungkusnya juga harus dihitung. Nah, bila tidak ada datalis dosis, maka bentuk sediaan obat untuk sejumlah sediaan yang akan dibuat dihitung, dan dosis satu kali dihitung dari jumlah sediaan yang bisa diminum dalam satu kali, dan dosis satu hari dihitung berdasarkan aturan pakai dalam sehari dikalikan dosis satu kali. Jadi misalkan untuk pemberian satu kalinya satu hari 3 kali sehari, maka perhitungan dosisnya adalah 3 kali dosis satu kali. Nah, contoh untuk bahan untuk obat luar yang mempunyai dosis maksimum adalah naftol, guaiacol, dan kreosot. Itu tujuannya adalah untuk pengobatan di area kulit. Kemudian sublimat pada mata, dan iodoform untuk obat kompres. Nah, ini perlu dihitung berapa dosis maksimumnya. Nah, berikut ada contoh soal untuk perhitungan dosis di mana ampicillin ini dalam resep mengandung 250 mg dan paracetamol 250 mg. Kemudian juga ada chlorpheniramine maleat 4 mg, saccharum lactis QS, Miscavag pulveris datalis dosis nomor 10, Signa Terdedie pulveris 1 pro anak dewi dengan usia 2 tahun 12 kg. Nah, kita hitung berapa dosis pemakaian, dosis lazim, dan dosis maksimum dari obat tersebut. Nah, buatlah kopi resep bila terapi simptomatis diberikan untuk 2 hari. Nah, berdasarkan FI3 diketahui bahwa kita bisa melihat dosis lazim untuk ampicillin adalah untuk satu kali adalah 250 hingga 500 mg dalam sehari 1-2 gram. Nah, sedangkan untuk dosis maksimum dari ampicillin sehari adalah 4 gram. Kemudian untuk dosis lazim paracetamol satu kali adalah 500 mg dan satu hari ini adalah 0,5 hingga 2 gram. Dan untuk dosis maksimum dari paracetamol tidak tersedia informasi. Kemudian untuk dosis lazim CTM satu kali adalah 2 hingga 4 mg. Untuk sehari 6-16 mg, dan untuk dosis maksimum dari CTM sehari adalah 40 mg. Nah, sebelum kita menghitung dosis, maka kita perlu mencari dosis lazim dan dosis maksimum terlebih dahulu dari masing-masing obat pada Farmakope Indonesia. Nah, permasalahannya adalah dari KUUR, ampicillin 4 kali sehari selama 5 hari, maka ampicillin harus diberikan selama 5 hari, yaitu sebanyak 20 bungkus. Nah, kemudian juga dosis berdasarkan BB lebih efektif dan akurat. Kemudian juga perlu adanya pembuatan sediaan pulveris, di mana untuk terapi kausatif atau antibiotik ini harus dihabiskan, sehingga harus dibuat hingga 12 bungkus, sedangkan untuk terapi simptomatis atau gejala diberikan 10 bungkus. Nah, untuk dosis pemakaian, untuk satu kali pemakaian adalah 250 mg menurut resep, di mana untuk perhitungan dosis lazim, untuk satu kali sehari, tadi anak berusia 12 kg dengan usia 2 tahun, maka kita gunakan rumus 12 dibagi 70 dikalikan 250 hingga 500 mg. Sehingga dosis lazim
untuk ampicillin adalah 42,86 hingga 85,71 mg. Nah, untuk 1 hari, yaitu 3 kali sehari, di mana 3 kali 250 mg sebesar 750 mg. Dan kita hitung dosis lazim per harinya adalah 12/70 kalikan 1 hingga 2 gram, yaitu 171,44 hingga 342,86 mg. Nah, di mana dosis pemakaian ini lebih besar dibandingkan dosis lazim. Nah, jadi dosis pemakaian 250 mg untuk 1 kali pakai dan 750 mg untuk 1 hari, di mana dosis lazimnya ini lebih kecil. Maka alternatifnya adalah dilakukan penurunan dosis pemakaian dan penyesuaian sigma ampicillin. Nah, untuk dosis pemakaian, untuk dosis lazim dari ampicillin adalah 1 kali 85 mg dan untuk 1 hari adalah 4 kali 85 mg, yaitu 340 mg. Di mana dari dosis lazim kita hitung, yaitu 1 kali 12/70 kalikan dosis lazimnya, yaitu 250 hingga 500 mg, didapatkan hasil 42,86 hingga 85,71 mg, di mana dalam 1 hari dosisnya adalah 12/70 kali 1 sampai 2 gram, didapatkan dosis 171,44 hingga 340,86 mg, di mana dosis pemakaian ini masuk dalam rentang dosis lazim. Nah, sedangkan untuk dosis maksimum dari ampicillin, di mana kita menggunakan rumus untuk 1 kali, yaitu menggunakan 12/70 kali 1 gram, di mana dosis maksimumnya untuk 1 kali sehari adalah 171 mg. Sedangkan untuk 1 hari adalah 12/70 kali 4 gram, yaitu 685,7 mg, di mana sesuai dengan usulan tadi, yaitu dosis pemakaian adalah 85 mg per 171 mg, di mana ya nilainya setengah. Jadi nilai dosis dibagi DM untuk 1 kali sehari nilainya setengah, kurang dari 1, berarti sudah memenuhi. Dan untuk 1 kali sehari, maka 340 dari dosis pemakaian dibagi 685,7 mg, nilainya setengah, kurang dari 1, sehingga sudah memenuhi. Sedangkan untuk dosis maksimum sesuai dengan resep, yaitu 250 mg dibagi 171 mg, nilainya adalah 1,46, yaitu melebihi dari usulan. Dan untuk 1 kali sehari, yaitu 1 gram dibagi 0,6857 gram, yaitu 1,46 lebih dari 1 atau melebihi usulan. Nah, sehingga perlu adanya pengurangan dosis ampicillin, di mana supaya tidak overdosis, maka dihitung 80% dari perhitungan dosis maksimum, di mana untuk 1 kali sehari, yaitu 80% kali 171 mg, di mana dosis maksimumnya untuk 1 kali sehari adalah 1 kali pakai adalah 136,8 mg, dan untuk dosis 1 hari, yaitu 80% kalikan DM-nya adalah 685,7 mg, hasilnya adalah 548,6 mg. Nah, sedangkan untuk paracetamol ini juga sama ya perhitungannya. Untuk 1 kali sehari dosis pemakaian dan dosis lazim. Dosis pemakaian 250 mg. Kemudian dosis lazim adalah
12/70 kali 500 mg, hasilnya 85,71 mg. Untuk dosis 1 hari, 3 kali 250 mg, yaitu 750 mg dalam sehari. Untuk dosis lazim, sebesar 12 dibagi 70 kali 0,5 hingga 2 gram, karena usianya anak-anak, hasilnya adalah 85,71 hingga 342,86 mg, di mana dosis pemakaian ini lebih tinggi dibandingkan dosis lazim, sehingga perlu adanya penurunan dosis pemakaian untuk paracetamol. Nah, berikutnya perhitungannya adalah untuk dosis pemakaian 1 kali, misalkan 85,71 mg, maka sesuai dengan dosis lazim, yaitu 12 dibagi 70 kali 500, yaitu 85,71 mg. Sedangkan jika 1 hari, yaitu 3 kali 85,71 mg, sama dengan 257,13 mg, di mana dosis lazimnya adalah 12 dibagi 70 kalikan 0,5 kali sampai 2 gram, yaitu 85,71 sampai 342,86 mg. Sehingga kalau misalkan dosis pemakaiannya 5,71 mg dalam 1 kali sehari, dan dalam sehari 257,13 mg, maka dosisnya masuk dalam rentang dosis lazim. Kemudian untuk CTM, untuk dosis pemakaian 1 kali sehari 4 mg, di mana untuk dosis lazimnya adalah 12/70 kalikan 2 hingga 4 mg, yaitu 0,34 hingga 0,69 mg. Dan untuk 1 hari, 3 kali 4 mg sama dengan 12 mg, lebih besar dibandingkan dosis lazimnya, yaitu 12/70 kali 6 hingga 16 mg, sama dengan 1,03 hingga 2,74 mg. Di mana berdasarkan dosis pemakaian 1 kali dan 1 hari ini melebihi dari dosis lazim, sehingga perlu adanya penurunan dosis CTM. Nah, jika diturunkan 1 kali seharinya menjadi 0,7 mg, maka 1 kali dengan menggunakan dimasukkan rumus masuk dalam rentang, yaitu 12 dibagi 70 kalikan 2 sampai 4 mg, yaitu 0,34 sampai 0,7 mg masuk dalam rentang. Dan untuk pemakaian 1 hari, 3 kali 0,7 mg, yaitu 2,1 mg, ini juga masuk dalam rentang, di mana rentangnya adalah 12/70 kali 6 hingga 16 mg sama dengan 1,03 hingga 2,74 mg. Sehingga dosis pemakaian masuk dalam ring dosis lazim. Nah, untuk DM dari CTM, jadi untuk 1 kali sehari yaitu 12/70 kalikan 13,33 mg, yaitu 2,2 mg. Kemudian jika 1 hari yaitu 12/70 kalikan 40 mg, yaitu 6,86 mg. Maka ketika dihitung berdasarkan dosis maksimum sesuai usulan, dari dosis 1 kali pakai yaitu 0,7 mg dibagi 2,29 mg, maka nilainya 0,3 atau kurang dari 1 sehingga memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk pemakaian 1 hari yaitu 2,1 mg dibagi 6,86 mg, hasilnya 0,3 kurang dari 1. Sehingga sudah memenuhi persyaratan. Nah, jika DM-nya sesuai dengan resep, maka 4 mg dibagi 2,29 mg, maka melebihi dari 1, yaitu 1,75. Dan jika pemakaian 1 hari, maka 12 mg dibagi 6,86, melebihi 1 sehingga tidak memenuhi persyaratan. Sehingga harus dilakukan penyesuaian dosis jika menggunakan dosis maksimum sesuai dengan resep.
Nah, sehingga perlu adanya pengurangan dosis CTM, yaitu supaya tidak overdosis, maka dihitung 80% dari perhitungan DM, yaitu 1 kali seharinya adalah 80% kali 2,29 mg, yaitu 1,83 mg. Dan untuk 1 hari, yaitu 80% kali 6,86 mg, yaitu 5,49 mg. Kemudian untuk perhitungan jumlah bahan, karena ampicillin tadi digunakan hingga 12 hingga 20 bungkus, maka berdasarkan dosis pemakaian yaitu 85 mg kalikan 20 bungkus, maka dibutuhkan perhitungan bahan yaitu 1.700 mg. Atau jika menggunakan tablet ampicillin, maka kita hitung dalam 1 tablet itu bobotnya adalah 500 mg. Sehingga 1.700 mg dibagi 500 mg, kita membutuhkan 3,4 tablet. Nah, berdasarkan DM 80%-nya, maka kita bisa menghitung dosis 136,8 mg kali 20, yaitu 2736 mg, sehingga untuk dosis maksimum dari ampicillin adalah 2736 mg dibagi 500, yaitu 5,5 tablet. Ini adalah dosis maksimumnya. Nah, sedangkan untuk paracetamol, karena digunakan untuk simptomatis, maka kita hanya membuat kurang lebih untuk pemberian 3 hari, yaitu 10 bungkus. Untuk dosis pemakaian, yaitu 85,71 mg kalikan 10, sama dengan 857,1 mg. Dan jumlah tablet paracetamol dalam 1 tablet mengandung 500 mg, maka kita membutuhkan 1,7 tablet. Sama halnya dengan CTM, kita butuh 10 bungkus karena paracetamol dan CTM ini dibuat dalam satu pulveres yang sama, di mana untuk CTM menggunakan dosis pemakaian 0,7 mg kalikan 10, yaitu 7 mg, di mana jumlah tablet CTM yaitu 7 mg per 4 mg kali 1 tablet, yaitu kita membutuhkan 1,75 tablet. Dan berdasarkan DM 80%, di mana 1,83 mg kali 10 sama dengan 18,3 mg, sehingga untuk dosis maksimum dari CTM adalah 4,6 tablet. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan dari dosis dalam resep. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti akan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar.